Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, setelah sekian lama banyak yang menunggu HG680P, maka di kesempatan kali ini saya upload ya untuk teman-teman nikmati. Nah, di updatean kali ini berhubung sudah ada yang mendonasikan STB-nya untuk sebagai bahan untuk membuat OpenWRT ya, biar support di HG680P ini teman-teman. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport saya dan juga buat teman-teman yang sudah berdonasi melalui QR code yang ada di link navbar about ini. Dan tentunya di updatean kali ini eh, menyusul saudara-saudara lainnya ya, seperti B860HP1, B5, kemudian A95H. Jadi intinya sama teman-teman. Akan tetapi tentu teman-teman yang tidak memiliki tidak memiliki STB-nya tentu tidak akan mungkin menonton update-annya ya. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang kepengen menggunakan dari WRT di HG680P bisa menontonnya sampai selesai teman-teman. Baik, seperti biasa saya mengecek dulu sebelum saya bagikan ke publik, dan jika memang menemukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk di-share, tentu kan saya fix dulu kemudian di-share teman-teman. Nah, kita cek dulu di bagian routing. Di sini di bagian routing aman ya. Saya hanya terkoneksi ke satu komputer dan menggunakan koneksi internet dari tethering. Nah, baik, kita cek di bagian firewall. Tentunya tidak ada kebocoran IP table di sini karena tidak ada yang kuning ya yang muncul di sini ya. Itu menandakan ada kebocoran IP table jika muncul hal tersebut teman-teman. Akan tetapi di sini full firewall 4 atau NF table. Nah, kita cek di bagian sistem log. Mohon maaf sebelumnya karena yang saya gunakan sebagai bahan video ini adalah OpenWRT yang WiFi on, makanya di bagian lognya itu sangat burik ya teman-teman. Karena memang sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa OpenWRT untuk STB HG680P, B860H dan sejenisnya itu sebenarnya WiFi internal tidak dirancang untuk hotspot, akan tetapi dirancang sebagai klien. Jadi wajar saja jika memang banyak masalah dan sedikit agak lebih berat ya jika menggunakan OpenWRT yang WiFi on di STB. Jadi saya selalu mengingatkan untuk tidak menggunakan WiFi on. Disarankan untuk tetap menggunakan access point eksternal teman-teman. Nah, tapi tidak masalah, kita abaikan saja untuk ini karena saya hanya sekedar mencoba tadi ya mengaktifkan WiFi internal di OpenWRT untuk HG680EP ini teman-teman. Jadi wajarlah kalau di bagian sini banyak teriakan kernel ya. Nah, oke, kita cek di bagian kernel lognya. Seperti ini sama ya teman-teman, di bagian kernel log juga banyak teriakan dari kernel warning dikarenakan WiFi internal di on kan di sini. Namun yang saya share tentu tidak WiFi on ya teman-teman. Nah, kita cek di bagian prosesnya juga lumayan burik ya jika WiFi on karena banyak proses yang berjalan di latar belakang. Tentunya itu adalah dari WiFi internal teman-teman. Nah, kita lanjut ke net monitor. Jangan lupa saya ingatkan kembali ya untuk mengkonfigurasi netdata.html yang ada di folder www, menyesuaikan interface yang teman-teman gunakan ya, termasuk modem. Baik, kita lihat di bagian connection hanya ada satu PC ya yang terkoneksi di sini. Jadi IP hanya ada dua, IP dari apa namanya? Dari tethering dan juga IP dari PC saya, teman-teman. Jadi cuman itu. Kemudian seperti biasa Premium KC yang menggantikan RAM rilis ya, rilis RAM ya di RRWRT sebelumnya yang masih jadul, teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian sistem. Saya ingatkan lagi buat teman-teman untuk merubah di bagian time zone sesuaikan dengan TKP masing-masing, dan setelahnya klik sync with browser biar waktu bisa sinkron ya dengan TKP teman-teman. Dan kita cek di bagian logging
time sinkron saya sudah edit menjadi ID full NTP ya. Kemudian language and style sudah di lock, material dan English teman-teman. Lanjut di bagian administrator untuk mengganti login Luci, silahkan dirubah di sini. Karena defaultnya itu adalah Indonesia ya, huruf kecil semua. Lanjut ke SSH Access, SSH Key dan HTTPS, semua tab aman diakses ya, tanpa ada yang error teman-teman. Nah, lanjut di bagian software, installed, update. Jadi tidak ada updatean baru di sini ya teman-teman, karena sudah menggunakan updatean terakhir dari repo official OpenWRT. Kita lanjut di bagian startup, hanya ada start service ya untuk memaksimalkan kinerja prosesor, dan juga ada HG LED R untuk mengaktifkan LED indikator yang ada di di STB yang akan menjadi indikator untuk internetnya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini SMS LED dan LED disable ya. Namun untuk SMS LED sebaiknya di enable jika menggunakan modem rakitan. Kemudian password server juga disable ya. Oke, kita lanjut ke bagian schedule task. Ada 2 di sini ya. Seperti biasa, SBIN CTL ini menggantikan VRAM di firmware jadul ya. Dan yang baris berikutnya adalah PNSTATI SH untuk mengupdate informasi di net monitor setiap 5 menit teman-teman. Adapun SBIN CTL itu jalannya setiap 1 jam ya, untuk clear cache internal. Baik, lanjut ke disk manager. Di sini saya menggunakan SD card ya. Meskipun di internal sudah terinstall OpenWRT, tapi yang saya review kali ini yang berjalan di MMC BLK1 teman-teman. Lanjut file manager, PHP 8-nya sudah diupdate semua mengikuti updatean terakhir dari repo official OpenWRT ya. Jadi untuk file manager aman ya. Baik, mount point di sini seperti ini teman-teman, termounting MPL BLKP1 dan BLKP2, artinya MMC blok 1 ya. Blok 2, blok 1 partisi 2, blok 1 partisi 1 itu terdeteksi semua. Lanjut di bagian Amlogic Service, saya cek dulu ya install OpenWRT di sini apa kedetek ya. Kedetek, kemudian CPU setting aman, sudah dimentokin. Lanjut shutdown, reboot, kemudian modem. Nah, di bagian modem saya sudah hilangkan modem info di sini teman-teman. Sudah tidak ada lagi modem info di RereWRT ya. Berhubung sama saja fungsinya dengan 4G connection. Baik, untuk AT message ini lebih cenderung ke fungsi dari modem rakitan teman-teman. Nah, sedangkan 4G connection bisa ya ngedetek modem-modem selain modem rakitan. Seperti modem yang saya gunakan bisa kedetek, yaitu E5577, kedetek di sini kok. Jangan lupa untuk mengkonfigurasi di sini ya teman-teman. Sesuaikan dengan interface modem, kemudian jika menggunakan modem IP, tentu masukin IP gateway-nya di sini, dan jika menggunakan seperti modem rakitan, masukin saja portnya teman-teman. Nah, connection monitor tetap saya sertakan ya, karena kita butuh reboot modemnya di sini untuk merestart modem-modem Huawei baik yang terkoneksi menggunakan USB stick maupun yang terkoneksi menggunakan RJ45 atau kabelan. Jadi ini sudah saya modifikasi sedemikian rupa untuk bisa merestart modem Huawei teman-teman. Jadi restartnya itu ada kondisi tertentu, misalkan tidak ada ping sekian kali, itu akan melakukan restart modem. Baik, kita lanjut. Nah, di sini di bagian service yang sebelumnya itu di updatean 2305.5 itu ada NecoClash ya, teman-teman. Nah, di sini sudah nggak ada NecoClash. Berhubung karena NecoClash lumayan berat dan developernya tidak terlalu memperhatikan dari performa, hanya memperhatikan dari segi user interface-nya. Jadi, saya berkeputusan untuk tidak menggunakan NecoClash. Dan saya ganti langsung dengan miHomo transparent proxy. Sebenarnya di sini miHomo T proxy ya, originalnya kan, tetapi saya modif biar simple-simple saja tulisannya teman-teman. Nah, ini juga sudah disertakan konfigurasi
dan konfigurasinya bisa kita langsung cek ya. Kita langsung save and apply. Tinggal isi akun sebenarnya teman-teman di sini ya. Nah, untuk konfigurasi utama di sini bisa running ya, teman-teman. Tentu konfigurasi tidak ada masalah di sini karena bisa running. Kemudian di bagian editor ini untuk mengedit konfigurasi utama, di sini namanya rere.yml ya. Jadi sama seperti konfigurasi yang digunakan di OpenClass sebenarnya, teman-teman. Nah, kemudian untuk mengedit bagian proxy dan rules-nya itu silakan gunakan proxy garis miring rules yang ada di menu tab ya. Nah, misalkan proxy provider, Trojan, silakan teman-teman isi akun di sini. Kemudian begitu juga Piles dan Pimes. Nah, untuk proxy providernya bisa lihat di sini rule provider ya, teman-teman. Nah, baik, jadi seperti itu. Di sini kita sudah coba membuatnya running dan kita bisa open dashboard. Bisa diakses, teman-teman. Jangan lupa, nanti setelah isi akun, karena sudah include dengan format akun dan juga include dengan rules, teman-teman jangan lupa untuk merubah di bagian global ya. Di sini defaultnya direct. Jadi teman-teman harap pilih salah satu biar bisa melalui koneksinya bisa melalui tunneling ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita disable, kemudian save and apply. Nah, oke, lanjut kita cek di sini. Ini sudah menggunakan password terbaru ya, yaitu versi password 4782. Kemudian X-ray versionnya Syncbossnya sudah diupdate. Di sini sengaja saya tidak install Cina di NSNG, ini tidak kepake ya teman-teman. Kemudian begitu juga dengan Hysteria. Oke, ini juga sudah include dengan rules ya. Sudah ada konfigurasi. Kemudian sudah ada juga konfigurasi node atau akun. Silakan teman-teman isi dan bisa teman-teman langsung gunakan ya. Nah, kemudian kita cek dulu untuk mencoba menjalankannya. Nah, untuk password di sini tidak terdeteksi ya kalau running, tidak seperti di Mihomo dan OpenClass. Akan tetapi bisa kita cek di watch log-nya teman-teman. Di sini ada run complete, berarti ini bisa berjalan dan running dengan baik ya, tanpa error. Jadi tinggal persoalan akun yang tidak ada sehingga tidak bisa ada informasi atau status running di sini teman-teman. Oke, untuk settingannya silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Baik, kita tinggalkan password dan kita lanjut ke OpenClass teman-teman. Jadi sama seperti Mihomo dan password, di OpenClass-nya juga saya sudah sertakan konfigurasi ya. Tinggal isi akun dan digunakan. Begitu juga dengan rules sudah disertakan teman-teman. Nah, untuk updatean ini sudah menggunakan OpenClass terbaru yang hanya memakai satu core yaitu metacore teman-teman. Jadi devcore dan tunecore sudah dihilangkan dari developernya dan hanya menggunakan metacore di sini ya. Untuk konfigurasi juga sudah disertakan, teman-teman bisa lihat. Nanti bisa diedit sedikit demi sedikit ya, menyesuaikan dengan koneksi teman-teman. Kemudian config editor sudah ada, proxy provider tinggal edit, isi akun, dan jalankan teman-teman. Nah, juga seperti Mihomo dan Paswal ya, kita coba untuk enable apakah bisa running dengan baik, dan tentunya jika running berarti tidak ada konfigurasi yang bermasalah. Tinggal isi akun ya teman-teman. Nah, di sini oke, bisa running. Kita cek untuk kita cek untuk KICD. Tadi mau ngeklik KICD control panel lah teman-teman, tapi kenapa ngekliknya ke enable OpenClass? Maaf. Nah, IAC di control panel juga bisa kita akses dan sama seperti di Mihomo teman-teman. Konfigurasinya itu 90% mirip ya. Nah, nanti jangan lupa di bagian global pilih salah satu biar koneksinya bisa menggunakan tunneling. Karena defaultnya adalah direct teman-teman. Nah, oke, aman ya. Kita disable. Kemudian untuk
peralatan remote. Di sini sudah menggunakan Tailscale dan untuk zero tier sudah dihilangkan di sini ya teman-teman. Jadi sudah menggunakan Tailscale dan tinggal diisi akun. Apa ya? Tinggal di enable kemudian nanti login ke akunnya teman-teman. Oke, interface info, logs. Ya, kita lanjut ke bagian terminal. Di sini H680p. Kemudian kita cek di bagian config, unspecified aman ya semuanya teman-teman. Nah, lanjut ke interface. Di sini hanya ada dua interface ya, tethering dan WAN. Yang WAN-nya itu mengarah ke ETH1 dan tethering-nya ke USB 0. Nanti tinggal teman-teman add interface jika memang ingin menyesuaikan dengan modem yang teman-teman gunakan ya. Untuk device, oke, ini nggak ada ya kalau yang saya share nantinya karena ini adalah untuk WiFi on teman-teman. Nah, baik, untuk wireless kita langkahi dan diabaikan, cek di bagian routing ya teman-teman. Aman, DHCP DNS. Nah, di sini saya menggunakan Quad 9 ya untuk DNS-nya. Saya lebih suka menggunakan DNS ini ketimbang menggunakan DNS Google teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian diagnostik aman, kemudian firewall. Kita cek di bagian firewall. Di sini sudah ada firewall Tailscale ya. Dan nanti biasanya otomatis ada interface otomatis di sini teman-teman muncul sendiri nantinya jika Tailscale-nya running. Kalaupun tidak, itu tidak masalah karena memang sudah dihandle di firewall-nya ya untuk Tailscale-nya. Jadi aman semua. Kita cek di port forward, NAT truth, dan IP set. Sebenarnya sudah banyak ya OpenWrt di luar sana yang dibuat oleh teman-teman developer lain. Dan alhamdulillah kita orang Indonesia patut bangga ya karena banyak developer muda yang sudah bisa dan jauh lebih baik teman-teman. Jadi itu sama saja OpenWrt manapun, yang berbeda adalah optimasi. Hanya optimasi yang membedakan antara OpenWrt developer yang satunya dan developer yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk masalah script konfigurasinya itu sama lah semua ya. Hanya di bagian optimasi yang berbeda. Karena masing-masing developer itu berbeda cara mengoptimasi OpenWrt buatannya. Nah, baik, kita cek di bagian icon navbar. Semua bisa diakses dan sesuai dengan peruntukannya ya. Oke, untuk link navbar hanya bisa mengakses terminal. Ya, CD sudah ya. Di sini adalah YouTube saya, kemudian di bagian about. Nah, buat teman-teman yang ingin berdonasi, silakan men-scan QR kode ini dari e-wallet teman-teman. Dan terima kasih banyak buat yang sudah menyempatkan waktu, juga sudah ingin berbagi rezeki kepada saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya teman-teman. Berapapun nilainya itu sangat berharga buat saya karena yang saya anggap itu adalah partisipasinya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.